Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Ya baik Bapak Ibu, langsung saja saya melanjutkan materi diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, di sini anak-anak kita juga memiliki dasar kebutuhan yang berbeda-beda. Di antaranya ada kebutuhan dasar manusia yang pertama ada bertahan hidup. Di sini yang dibutuhkan adalah tentang makanan, tempat tinggal, kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini seseorang atau peserta kita sebagai seorang guru, kita merasa atau kita perlu merasa diterima, dipedulikan dan kerjasama di dalam sebuah kelompok. Selanjutnya ada pemersaan. Di sini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian berprestasi dan ingin didengar. Selanjutnya ada kebebasan, terdiri dari mandiri, kemudian memiliki pilihan dan mengendalikan dirinya. Selanjutnya ada kesenangan. Nah, di sini kesenangan yang terdiri dari bermain, humor, antusias dan tertawa. Inilah merupakan dasar-dasar kebutuhan manusia. Lanjut Pak. Nah, di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa seorang guru itu ternyata memiliki posisi. Di sini disebut sebagai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Nah, Bapak Ibu, penghukum ini mungkin ya sebagian besar mungkin kita pernah atau sering melakukan penghukum ini. Kenapa? Karena secara kodratnya atau secara pemikiran kita sebagai guru, jadi kita merasa saya gurunya gitu, saya yang menguasai kelas, sehingga penghukum ini sering kita lakukan. Selanjutnya penghukum ini biasanya menggunakan fisik maupun psikis. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau untuk sekarang kalau fisik mungkin kurang karena kan sudah ada undang-undangnya ya Bapak Ibu. Tapi kalau psikis ini mungkin sering kita lakukan. Seperti kita menghardik, kemudian kita menunjuk-nunjuk dengan mata melotot, kemudian nada suara yang tinggi. Itu saya pribadi mungkin pernah melakukannya. Selanjutnya di sini kontrol yang kedua ada membuat merasa bersalah. Nah, di sini seorang guru itu biasanya menggunakan nada suara yang rendah. Tetapi bahasa tubuhnya itu merapat pada anak, artinya lesu. Biasanya kita juga sering menggunakan posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini. Nah, Bapak Ibu maaf, contoh penghukum tadi kalimatnya seperti ini. Kamu ini selalu salah. Nah, itu contoh penghukum dalam posisi kontrol guru. Kemudian yang pembuat merasa bersalah ini contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah merasa posisi merasa bersalah. Jadi anak ini merasa bersalah gitu dari tanggapan gurunya. Baik, lanjut Pak. Kemudian di sini posisi kontrol teman. Nah, posisi teman ini sering atau pernah juga kita lakukan. Karena posisi teman ini sebenarnya posisi yang kita anggap pernah atau posisi yang aman gitu. Kenapa? Karena posisi teman ini terdiri dari sisi positif dan negatifnya.
Nah, di mana kita melihat dari posisi positif dan negatifnya, tergantung bagaimana cara kita menerapkan di lingkungan belajar kita. Nah, nada suaranya ramah, kemudian sering bercanda. Kemudian untuk dari segi bahasa tubuh, meratap pada murid dan tersenyum. Contohnya seperti ini, ayo Lana, tolong bantu ibu. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Baik, kita lanjut sebagai pemantau. Nah, pemantau ini sama dengan mengawasi atau bertanggung jawab. Mengawasi di sini artinya peraturan sekolah yang kita terapkan itu selalu yang kita berikan kepada peserta didik kita. Akhirnya kita tidak bisa bergerak atau tidak bisa intinya peraturan sekolah itu yang kita selalu ingatkan kepada peserta didik kita. Contohnya nada suaranya itu datar dan bahasa tubuh itu formal. Selanjutnya ada manajer, berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendadak ke murid. Nah, ternyata Bapak Ibu, dari posisi 5 kontrol ini, inilah sebenarnya yang perlu kita miliki, yaitu berada di posisi kontrol manager. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini kita tidak sebagai penghukum, kita tidak sebagai pembuat merasa bersalah, kita tidak sebagai teman, dan kita tidak sebagai pemantau gitu Bapak Ibu. Jadi manajer ini nanti ada beberapa tahap-tahap yang proses melakukannya di dari selanjutnya. Sebelum itu Pak Sat bisa putarkan video dulu. Jadi ada ininya, ada Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, baik Bapak Ibu, itu adalah sebuah posisi 5 kontrol yang kita dimiliki. Kira-kira Bapak Ibu, posisi mana yang Bapak Ibu miliki? Penghukum nomor 1. Kalau Bapak? Nomor 1 juga. Bapak yang di sini belakang kiri saya? Nomor 1 juga. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol itu, yang manakah yang paling menurut Bapak Ibu yang paling terbaik di antara 5 itu? Nomor 5 yaitu posisi manajer. Mungkin memang sangat berat sekali kita lakukan, tapi kita mencoba dari penghukum kita, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Namun dari sekarang Bapak Ibu, kita bersama-sama, kita berusaha, teman dan pemantau inilah yang kita terapkan di awal dulu. Jadi yang 1, 2 itu kalau bisa ditinggalkan, diketepikan. Kalau manajer memang tidak bisa, tapi dari bertahap jadi teman dan jadi pemantau Bapak Ibu. Itu adalah materi mengenai posisi kontrol. Selanjutnya segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di posisi manajer ini yang dilakukan Ibu tadi terhadap siswa bernama Naren itu termasuk di bagian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan antara
yang benar-benar terwujud dari segitiga restitusi ini. Selanjutnya Pak, segitiga restitusi ini ada yang pertama ada menstabilkan identitas. Di sini mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Nah, seperti yang tadi video manajer itu, ibunya tidak langsung marah tapi menanyakan, "Nah, Ren, sudah jam berapa ini?" gitu. Jadi menanyakan alasannya. Kemudian validasi tindakan yang salah, membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Nah, di validasi tindakan kita tidak langsung marah-marah. Jadi kita memberikan ruang kepada peserta didik kita untuk memberikan alasan kenapa dia terlambat. Apa alasannya dia terlambat? Apa penyebabnya dia terlambat? Selanjutnya di sini menanyakan keyakinan. Nah, menemukan cara untuk berperilaku lebih baik. Nah, cara di sini bukan kita yang menyuruh anak, tapi anak yang mencari solusi tersendiri. Seperti yang tadi video itu, bahwa sepulang sekolah dia akan langsung menghidupkan alarmnya. Dia tidak terlambat lagi. Bukan gurunya, tapi anak tersebut yang langsung mengambil inisiatif sendiri. Bapak Ibu, mungkin di sini bisa ya kita tampilkan sedikit pasangnya, ya segitiga restitusi yang saya lakukan pasang sedikit aja pasang. Ya Bapak Ibu, ini saya melakukan praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh duduk Bu. Silakan anak Ibu. Selamat pagi Nak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Apakah kalian tahu kenapa Ibu memanggil kalian? Tahu Bu. Coba jelaskan kenapa Ibu memanggil kalian. Karena kami terlambat Bu. Iya Bu, sepertinya kami dipanggil karena kami datang terlambat di sekolah tadi Bu. Menurut kalian, apakah datang terlambat itu sebuah kesalahan? Iya Bu, datang terlambat merupakan sebuah kesalahan. Betul Bu, terlambat itu sebuah kesalahan Bu. Betul. Namun berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, mari kita cari solusinya bersama-sama. Iya Bu. Munaya, Tania, Ibu yakin kalian pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Tadi malam saya keasikan membaca novel Bu sampai larut, sehingga saya bangun terlambat. Kalau kamu Tania? Tadi malam saya lupa waktu Bu, gara-gara keasikan nonton drakor, sehingga saya terlambat datang ke sekolah karena kesiangan. Memang membaca novel dan nonton drakor itu sangat menyenangkan. Tapi kalau kamu terlalu lama membaca novel dan nonton drakor sampai larut malam, itu akan merugikan diri kamu sendiri. Kalian tentu masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita percaya. Ingat Bu. Menurut kalian, apakah datang terlambat sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu, saya belum bisa menghargai waktu karena hari ini datang terlambat. Betul Bu, begitu pun dengan saya. Iya, Munaya, Tania, kita harus menghargai waktu. Kalau begitu, apakah kalian bersedia mengatasi permasalahan keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalian akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan mengurangi membaca novel hingga larut malam Bu. Iya Bu, saya juga akan mengurangi nonton drakor sampai larut malam lagi Bu. Kira-kira kapan kalian akan mulai melaksanakannya? Mulai hari ini Bu, saya akan segera melakukannya. Begitupun dengan saya Bu. Baik anakku, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang kalian bisa kembali belajar. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, baik Pak Sam.
Baik Bapak Ibu, ini adalah praktik segini garis susi yang saya lakukan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah siap semua. Udah perhatikan. Pernah tidak kalian mendengar keyakinan kelas? Pernah ya sebelumnya? Sudah. Apa itu keyakinan kelas? Yang kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang memiliki nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu tidak apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Berarti jelas ya perbedaannya antara keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan ini kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang kita pahami. Jadi kembali ke diri kita. Kita tidak ada menyalahkan orang lain, tapi kembali ke diri kita. Kalau saya melakukan ini, aku menentang tentang jadi ada merasa beban tersendiri. Dan itu sama-sama dilakukan dalam satu kelas sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa ada merasa tidak nyaman. Jadi keyakinan kelas itu adalah kita bersama-sama membuat keyakinan kelas ini dan merasa kita nyaman dalam melakukan atau membuat keyakinan kelas tersebut. Nah sekarang kan, ibu kan tadi sudah memberikan nih kertas nih, ya. Masing-masing ibu tolong tulis keyakinan kelas yang akan kira-kira Anda mau terapkan di kelas kalian. Paham? Iya, keyakinan kita sendiri. Kira-kira keyakinan kita sendiri apa yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita ini? Ditulis. Dan coba yuk. Contohnya? Apa contohnya? Ada yang disebutkan contoh? Contohnya, saling menghormati satu sama lain. Dah, silakan. Nah sekarang Bu, sentang-sentang apa ya, Bu? Harus teratur ya? Itunya harus teratur ya?